Ya, secara prinsip sebenarnya publik sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menegur secara keras para menterinya yang tidak fokus bekerja dan malah sibuk melakukan kerja-kerja politik. Teguran-teguran seperti ini sebenarnya sejak dari dulu ditunggu oleh publik kepada pembantu presiden yang memang sangat vulgar melakukan kerja kerja politik terutama untuk pencapresan 2024. Kritik publik terhadap Zulhas ini kan semacam puncak gunung es yang mulai meleleh karena memang ada sejumlah menteri yang sangat terlihat melakukan kerja-kerja politik ketimbang fokus bekerja. Kan itu pesan politiknya. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang kedua itu bagaimana presiden harus bisa sampaikan juga kepada publik. Dalam konteks apa, dalam hal apa, seorang ketua umum partai yang posisinya juga sebagai menterinya Jokowi boleh melakukan kampanye politik. Apakah kalau tidak dalam posisi kedinasan, tidak menggunakan fasilitas negara, apakah seorang ketua umum yang saat ini sebagai pembantu Jokowi itu boleh ataupun tidak melakukan kerja-kerja dan kampanye politik? Kan ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan penting. Dalam konteks Zulhas yang kemudian viral, itu kan acara kepartaian. Pakai baju partai, minta dukung PAN, kemudian meminta memilih anaknya dengan embel-embel minyak goreng. Saya kira semua partai politik melakukan itu. Yang dianggap salah sebenarnya dari Zulhas, karena melekat pada dirinya adalah seorang menteri perdagangan yang baru dilantik. Kenapa tidak fokus misalnya menyelesaikan persoalan dan kekisruhan minyak goreng yang tidak pernah tuntas? Nah ini yang sebenarnya perlu clear. Kalau memang seorang menteri plus ketua umum yang saat ini berada di inner circle kekuasaan tidak boleh kerja politik, ya ketua umum itu nggak boleh hadir dalam acara-acara partai. Ini yang sebenarnya nggak clear. Kasihan juga ketua umum partai ini tersandera oleh jabatan publiknya, tapi mereka kemudian dihalang-halangi untuk melakukan kerja-kerja politik. Inilah sebenarnya kaidah dan etika politik yang sebenarnya ingin dilihat. Sejauh mana misalnya Pak Presiden Jokowi itu memberikan rasa toleransi kepada ketua umum partai yang saat ini menjadi para pembantunya. Bukankah ketua umum partai yang saat ini juga melakukan kerja-kerja politik? Dan mereka juga mengajak supaya memilih partainya untuk 2024. Bagi saya, ketua umum partai yang tidak menggunakan fasilitas negara di luar acara negara, tidak menggunakan baju kedinasan sebagai menteri, saya kira sah saja melakukan kerja politik. Cuman memang apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu tidak sensitif secara politik. Di tengah publik yang marah, di tengah publik yang jengah dengan elit politik yang kelihatan lebih sibuk memikirkan kepentingan politiknya 2024, apalagi posisinya sebagai pejabat publik, pada saat yang bersamaan banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, seperti minyak goreng. Pak Zulhas menyatakan dalam sebulan minyak goreng akan dipersoalkan, akan diselesaikan secara tuntas. Tapi nyatanya belum usai 1 bulan, tapi justru malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak produktif sebenarnya untuk pemerintahan Jokowi. Saya kira itu saja sih sebenarnya. Mendukung Jokowi, mendukung sepenuhnya, memberikan peringatan dan teguran sekeras-kerasnya kepada para pembantunya itu, yang kelihatan lebih bekerja politik ketimbang kerja untuk mengaksentuasi semua visi misi politik Jokowi supaya tuntas hingga 2024. Cuman tak ada salahnya kalau Pak Jokowi juga menyampaikan kepada publik dalam batas apa toleransi politik itu diberikan kepada ketua umum partai yang saat ini sebagai Menteri Jokowi boleh melakukan kerja-kerja politik untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kelompok dan komunitas mereka. Kan itu saja sebenarnya. Tiba-tiba publik ramai-ramai membuli dan menyalahkan.
tanpa melihat secara substansi dan persoalan ini secara utuh. Inilah yang saya kira menjadi akar kenapa seorang pejabat publik, menteri plus merangkap sebagai ketua umum partai itu lebih banyak dibully ketimbang menteri-menteri yang posisinya bukan menjadi ketua umum partai.